Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam Televisi, bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Pariwisata. Bersama saya Muhammad Rafi akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Bersama narasumber kita Bapak Komisi 2 di bagian pariwisata ya Pak, di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sekaligus pengusaha pariwisata pemilik Jemaja Island Dive Resort ya Pak. Oke, dalam tema dialog kali ini, masa depan pariwisata di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Oke. Bagaimana nih Pak kabarnya? Kabar baik. Kabar Batam TV kayak mana nih? Ya, alhamdulillah ya Pak. Oke, langsung saja kita berbincang ya Pak. Bagaimana nih Pak kabar dunia pariwisata terkini di Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum? Ya, Kabupaten Kepulauan Anambas bagian daripada gugusan pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 255 pulau yang tersebar dan berpenghuni 26 pulau, menyimpan keindahan sebagai serpihan surga barangkali di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kita ketahui bahwa pariwisata baharinya memang berpotensi untuk dijual dan layak mendapatkan apresiasi dari Republik Indonesia, karena kami melihat hari-hari ini perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Kepulauan Anambas sudah nampak di permukaan, yang mana kalau dulunya itu cenderung ke sebelah timur, tapi sekarang sudah mengarah ke Provinsi Kepulauan Riau. Kami melihat dulu perkembangan di Raja Ampat cukup pesat, jadi kami memandang bahwa apa yang ada di Raja Ampat itu ada di Anambas, dan apa yang ada di Anambas belum tentu juga ada di Raja Ampat. Jadi inilah kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas yang memang potensinya bisa dijual dalam hal industri pariwisata. Oke Bapak, untuk prioritasnya nih Pak, prioritas pemerintah daerah yang berjalan saat ini dalam sektor pariwisata itu lebih memprioritaskan apa Pak? Kita lebih cenderung memprioritaskan karena wisata kita adalah wisata bahari. Kita memiliki terumbu karang yang cukup indah, hiasan ikan yang warna-warni yang juga beragam macamnya, flora dan fauna, dan juga laut kita yang tenang, yang tidak berarus dengan kuat, ombak juga tidak begitu kuat, tapi kejernihannya yang paling luar biasa, karena kita memiliki pulau-pulau kecil yang bisikan anginnya, kejernihannya itu memang bisa dinikmati oleh wisata baik mancanegara maupun dalam negeri sendiri. Dalam pariwisata bahari ini Pak, seperti spot-spot diving, snorkeling, itu bagaimana pengembangannya menurut Bapak? Ya, kita sudah membuat suatu perencanaan yang namanya Riparkap, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas, yang sudah dikaji oleh UGM. Kajian itu bahwa dari 255 pulau dan 26 pulau yang berpenghuni itu memang kita memiliki rata-rata punya potensi pariwisata, yang mana spot-spot itu hari ini sudah ditata untuk dinikmati oleh orang-orang yang datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas yang memang punya bakat khusus, minat khusus, yaitu di bidang bahari tentunya, karena itu tadi kejernihan laut yang kita miliki. Kita juga punya gua di bawah laut yang mana bisa dinikmati. Kalau air pasang kita mesti nyelam dulu untuk masuk ke dalam guanya, tapi kalau air surut kita bisa langsung berhadapan dengan gua yang sekarang itu berada di Desa Impul, Kecamatan Jemaja Barat,
di Kabupaten Kepulauan Anambas, letaknya memang di Letung, itu di Pulau Jemaja. Jadi guanya itu ada di Pulau Jemaja ini. Ada di Pulau Jemaja, tepatnya itu di Jemaja Barat. Jemaja Barat. Oke, baik. Nah, berbicara Kabupaten Kepulauan Anambas nih Pak, kelebihan utamanya adalah banyaknya pulau-pulau yang indah dengan lautnya yang biru ya Pak. Ya. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi ini Pak untuk pariwisata itu sendiri? Ya, upaya kita untuk mempromosi pariwisata ini, kita melakukan event-event yang mana dulu kalender jadwal event ini festival seperti Festival Pantai Padamelang. Sekarang alhamdulillah sudah diambil alih kalendernya oleh pemerintah pusat. Ini menjadi agenda nasional dan pasti kedepannya akan menjadi internasional. Dan saya berharap banyak, artinya agenda-agenda seperti ini, event-event seperti ini, artinya terus digalakkan, terus ditumbuhkan, sehingga pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas itu memang nampak dan nyata adanya. Kita hari ini agak sedikit menjadi ada tantangan tentang aksesibilitas, yang bagaimanapun aksesibilitas daerah kepulauan yang hari ini kita rasakan tiket pesawatnya yang luar biasa mahal untuk orang sampai ke Kabupaten Kepulauan Anambas, begitu juga dengan kabupaten kota yang lainnya yang ada di Provinsi Kepri. Dan harapan besar kita artinya kehadiran pemerintah pusat dalam hal ini ada semacam intervensi terhadap transportasi udara untuk menurunkan harga tiketnya, sehingga tidak saja mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan alam Indonesia, alam kita, tetapi juga dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati saling tukar, artinya destinasi pariwisata itu. Oke, baik. Dalam konteks Pulau Jemaja, Pulau Jemaja yang sebagaimana yang kita ketahui itu kan dari hari ke hari tidak berhenti nih wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke Kabupaten Anambas, khususnya di Pulau Jemaja. Nah, Pulau Jemaja ini punya potensi daya tarik apa yang bisa menjadi daya tarik itu tersebut bagi wisatawan lokal maupun mancanegara tadi Pak? Kita di Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai 3 pulau besar. Ada Pulau Siantan, ada Pulau Palmata, dan juga ada Pulau Jemaja. Dari ketiga pulau ini menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Tetapi dalam ilmu manajemen dan kajian yang telah dilakukan oleh UGM, bahwa dengan sumber keuangan yang tidak mencukupi, dalam ilmu manajemen kita harus memilih untuk bertumbuhnya salah satu dulu. Maka dalam Riparkap itu ada semacam perankingan bahwa yang dipilih untuk ranking pertama itu adalah Pulau Jemaja. Setelah Pulau Jemaja ditumbuhkan pariwisatanya dan sudah bertumbuh, maka akan bergeser ke pulau-pulau yang lain yang memang mempunyai potensi pariwisata yang hampir sama yang dimiliki oleh Pulau Jemaja. Dan Pulau Jemaja ini kita bersyukur artinya ada sebuah bandara yang memang aksesnya membuatkan nyaman bagi orang yang datang, sehingga tidak terlalu berlama. Hari ini datang mungkin 2-3 hari mereka bisa pulang bekerja kembali. Itu yang barangkali Pulau Jemaja menjadi pilihan karena ketersediaan daripada infrastruktur yang sudah ada. Ketersediaan bandara itu sangat berpengaruh ya? Iya, bandara, terus juga ada resort, ada penginapan-penginapan yang menjadi faktor pendukung untuk kita menjual pariwisata kita. Menarik sekali pemirsa pembicaraan pada kali ini. Kali ini kita bakal break sejenak, tetap di Dialog Khusus Pariwisata. Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non
orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Festival Padang Melang 2024 di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung antara tanggal 11 hingga 13 Juni 2024 mencatat rekor terbanyak dikunjungi kapal pesiar. Bergabungnya sejumlah bot dan yacht dalam Pesta Rakyat Padang Melang ini memberi angin segar bagi penyelenggara bahwa event ini telah menjadi agenda tetap bagi klub-klub kapal pesiar yang tersebar di banyak tempat di zona Asia. Selama ini, Teluk Pulau Tarempa dan Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memang merupakan lintasan atau tujuan persinggahan kapal pesiar dari klub yang berada di zona Asia yang meliputi Malaysia, Thailand, Vietnam, Christmas Island, Mauritius, dan klub kapal pesiar dari terminal di Indonesia yang terdekat yaitu Nongsa Batam dan Belitung. Festival Padang Melang diadakan pada bulan Juni ini sesuai dengan sailing season around the world di zona ini, yaitu antara Mei sampai Juli. Dalam Festival Padang Melang kali ini, sedikitnya 28 kapal pesiar atau yacht bersandar di Teluk Pantai Padang Melang, Pulau Jemaja. Para pengarung lautan itu menyaksikan penampilan pesta rakyat, musik, tarian tradisional, dan aneka makanan khas. Anambas is very beautiful islands. We love several small islands, and you have nice water. And we saw a lot of turtles. Take care of the turtles, very important, and super clear waters. And now we are here for the festival, and I see all these costumes and all these beautiful flowers, and so we hope it's very special festival. We are in the rally since Langkawi. You know, there are several rallies, and this rally we joined is from Langkawi, going down to Singapore, going up to Terengganu, coming down, and now that's more than a month, and then we continue to Borneo, Brunei, Labuan. Mainly the yacht rally is organizing a lot, because Eastern Malaysia and this side is not so very used by yacht visiting, and the authorities are not so used for yachties. When you go to the other side, west side of the Malaysia peninsula, you see a lot of yachties, and the authorities are very used to deal with the yachties. So the rally organized all with the authorities, all the
park tickets and everything, so it's much easier for us to travel. But the authority here, I was surprised in Terampa, was quite smoothly. One day everything was made, quarantine, custom, harbor master and immigration, and very friendly people. So that is a good point. Sometimes you lose 2, 3 days, 4 days to make all the authority. Well, I wish that the festival is fantastic for every people, that there is no accident and everyone has fun. The spectators and the people who make stands or music, that they have a fantastic time and all the people are happy. That is the most important in life, having happy people. Mereka menikmati suasana festival Padang Melang yang hiruk-pikuk bertabur cahaya, menikmati instrumen musik, dan menyaksikan gelar tarian sambil menikmati kuliner khas. We are traveling on a boat here in Anambas. I came from Denmark to Thailand and then joined the boats in Malaysia, and then we went to Tioman, Batam, and then we are here now. In the yacht rally, it's about communities making space for each other, having this feeling of togetherness on the boats. So it's a thing we do together. Also a competition, but it's mostly about community and making friends and stuff like that as well. So the culture here is much different. People were friendly in Malaysia, but Indonesia is so beautiful, and the culture and food and the music and the festival now is just really nice. I think it's amazing. I mean, all these people come together for the festival and to invite us in, it's a really, really big thing. It shows they have a big open heart for all the people here. Yeah, so the local people are all around us at all time, come and talk with us, want a picture, smile and sing and dance and all good stuff. For the yacht rally, to finish off strong and have a nice competition and hopefully win. Dengan semakin populernya Festival Padang Melang di kalangan pelaut ini, telah menambah potensi Kabupaten Anambas sebagai area potensial untuk menjadi tujuan wisata kelas dunia. We've been living for 15 years in Phuket in Thailand, even though we come from Brisbane in Australia. We built our catamaran, our sailing catamaran in Phuket, and we hear many, many good things about the Anambas. So we decided a long time ago that we have to visit Anambas. Already planned to Anambas, and then maybe when we check in Terampa, the Customs Immigration said it's a very good festival. We must attend the festival. So we're okay. We can do that, and it's very good. Yes. It's much bigger and more professional than I thought. It's very, very professional. It's very good stage, very good sound system, good band. I think we haven't really seen too much yet, but I think it's going to be a very good festival. And a nice way to see the culture, because in modern times no one wears their special clothes, but I'm looking forward to the dancing and the costumes. Yeah, very, very good costumes already. My wife should take many photos of the costumes. I think the most interesting thing is the beauty. The beauty of the islands and the beaches and the clarity of the water. Not so much rubbish in the water. It's very important to keep the rubbish away. And the people. And the people are very, very friendly. Very happy. Everybody says hello. You don't get that much in many places now. But here it's special, I think. As soon as we arrive in Anambas, everybody friendly, really friendly. The hope is to learn more about the Anambas culture, the Indonesian culture, and other Asian cultures. To also meet nice people, meet more people, and have a good time. Maybe have a dance to the band and have a good time. Para pelaut tampaknya sangat menikmati suasana ini. Padang Melang Festival telah menjadi salah satu agenda yang akan selalu mereka tunggu. Keindahan pantai dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas telah menawan hatinya. Juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan.
Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik pemirsa Batam TV, masih bersama kami di dialog khusus pariwisata bersama Bapak Ahmad Yani. Oke, baik Bapak, Jemaja sudah menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, yaitu dari Eropa yang pada umumnya ya Pak, yang datang ke Jemaja, Tarempa dan Metak. Apa yang dapat Bapak lakukan untuk mendorong Jemaja menjadi destinasi wisata yang semakin maju dari zaman ke zaman? Hari ini upaya pemerintah daerah mengangkat kembali budaya-budaya lama yang sudah terpendam di permukaan, sehingga memungut budaya-budaya itu kita tempatkan pada tempatnya, sehingga menjadi suatu hal yang menarik bagi mancanegara. Itulah yang menjadi hal yang utama, di samping memang ada keindahan-keindahan lain yang memang keindahan-keindahan alam yang memang kita miliki, yang hari ini tidak dapat kita pungkiri bahwa kejernihan laut itu menjadi faktor yang utama, sehingga nyaman dilihat oleh mata, sehingga apapun yang ada hari ini di laut itu memiliki habitat-habitat yang memang terpancarkan keindahannya itu semacam menjadi serpihan surga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oke, baik. Untuk masalah alternatifnya nih Pak, bagaimana alternatif dan alternatif rute dan moda transformasi yang digunakan untuk sampai ke Jemaja saat ini? Ya, ini yang menjadi problem yang di awal kami sampaikan, aksesibilitasnya. Kita sebetulnya memiliki pesawat Wing Air yang terbang dari Batam lebih kurang 1 jam ke Bandara Letung dengan biaya yang agak sedikit fantastis menurut beberapa informasi yang kami ambil dari tamu mancanegara, dengan jarak tempuh 1 jam memakan biaya lebih kurang 1,7-1,8 juta. Inilah yang menjadi perhatian kita, dan kita juga mempunyai transportasi feri laut, yaitu yang jarak tempuhnya lebih kurang 7 jam nyampe ke Pulau Jemaja, dan juga kita mempunyai pesawat yang cukup menjadi perhatian kita semua dan rasa syukur yang mendalam, yaitu pesawat Susi Air yang disubsidi oleh APBN dengan harga tiket yang sangat murah, lebih kurang 400.000 dari Tanjung Pinang terbangnya, tapi keterbatasan penumpang hanya muat lebih kurang 10 sampai 11 orang. Tapi semua itu menurut kami harus mendapat intervensi dari pemerintah pusat. Kita hari ini memperhatikan bahwa penerbangan hanya tinggal 2 saja lagi yang kita lihat, yaitu milik kerajaan, yaitu Garuda, dan juga ada grup yang namanya grup Lion. Ini barangkali semacam ada kekuasaan yang mesti artinya pemerintah setarakan dengan harga yang lumayan rendah, sehingga bertumbuhlah pariwisata karena harga tiket yang cukup murah tadi. Jadi harapan kita memang tiket pesawat itu mesti murah, tidak mahal yang kita rasakan sekarang ini. Baik,
Mengenai pesawat Susi Air tadi Pak, Ya. itu terhitung penerbangan itu masih baru ya Pak. Ya. Dan penerbangan yang masih baru di bawah atas Susi Air ini, bagaimana Pak? Apakah ada peningkatan setelah adanya penerbangan Susi Air ini ke Pulau Anambas? Ya, kami mengalami itu. Beberapa tamu kami naik Susi Air itu. Beberapa tamu Jemaja Island Naturasi Resort ini naik Susi Air dengan harga yang relatif murah. Mereka menyatakan bahwa bahagia naik Susi Air di samping memang harga yang murah, seolah-olah memang Susi Air itu milik mereka, mereka catar karena dalam satu grup mereka 10 orang. Itu sangat happy sekali dan kita harap banyak, artinya Susi Air itu tetap bertahan, bahkan frekuensi penerbangannya tidak hanya seminggu 2 kali, mungkin bisa ditambah menjadi seminggu 3 atau 4 kali terbang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Memang alternatif daerah-daerah kepulauan ini pesawat-pesawat kecil itu lebih efektif ketimbang pesawat-pesawat yang besar yang memang harganya itu agak relatif lebih mahal. Tapi ya harapan itu mestinya harus mendapat intervensi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, nah apa yang dapat disupport oleh pemerintah dan Dinas Pariwisata Pak Kepulauan Anambas khususnya untuk perkembangan fasilitas di Pulau Jemaja ini Pak? Ya, harapan besar kita artinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini Dinas Pariwisata fokus dengan dunia pariwisata untuk mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam Riparkap, rencana induk pengembangan pariwisata, sehingga tidak goyang lari kemana-mana. Karena potensi daripada pariwisata baik di 3 pulau besar ini hampir sama itu. Tapi itu ada perangkingan yang membuat artinya Jemaja lebih diutamakan terdahulu. Setelah Jemaja bertumbuh itu baru bergeser ke Kecamatan Palmata dan juga Kecamatan Siantan. Dan kita juga ada wacana yang cukup besar, pemerintah daerah menempatkan bahwa Pulau Siantan itu dijadikan pusat pemerintahan, Pulau Palmata itu dijadikan pusat industri, dan Pulau Jemaja dijadikan pusat pariwisata. Ini hal yang cukup menarik, artinya konsekuensi daripada ketiga pulau besar ini sudah digarisbawahi oleh pemerintah. Oke, baik. Berdasarkan pada aktivitas dan destinasi wisata yang ada di Kepulauan Anambas Pak, dan di Pulau Jemaja khususnya, nah berapa malam yang ideal wisatawan untuk bisa menikmati keindahan di Kepulauan Jemaja ini? Kalau waktu yang ideal yang biasa artinya kita pelajari tamu-tamu itu 3 sampai 4 hari sudah cukup sangat ideal untuk menikmati semua potensi yang ada di Pulau Jemaja. Makanya kita berharap kemarin diskusi sama pihak Wing bahwa penerbangan itu tidak perlu terlalu banyak frekuensinya, dalam seminggu harus 5-6 hari penerbangan yang mengakibatkan penumpang berkurang. Untuk mengisi itu harus membiayai kos yang besar, akhirnya tiketnya diangkat ke permukaan dengan harga yang cukup mahal. Cukup penerbangan itu dilakukan dalam seminggu 3 kali, tetapi frekuensinya penuh, yaitu full penumpang, sehingga harga tiketnya bisa dikurangi. Itu harapan kita dengan keberadaan Wing yang sekarang. Dan semoga saja Wing memahami kondisi yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa kalau seminggu itu penerbangnya 3 kali, orang-orang mancanegara datang, orang-orang lokal datang, artinya cukup 3 hari saja di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah bisa menikmati suasana alam yang indah ini. Oke, baik, terima kasih. Baik pemirsa, semakin seru perbincangan kita pada hari ini. Sebelumnya kita break dulu sejenak, tetap di Dialog Khusus Pariwisata.
Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Bijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Festival Padang Melang 2024 di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung antara tanggal 11 hingga 13 Juni 2024 mencatat rekor terbanyak dikunjungi kapal pesiar. Bergabungnya sejumlah bot dan yacht dalam Pesta Rakyat Padang Melang ini memberi angin segar bagi penyelenggara bahwa event ini telah menjadi agenda tetap bagi klub-klub kapal pesiar yang tersebar di banyak tempat di zona Asia. Selama ini, Teluk Pulau Tarempa dan Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memang merupakan lintasan atau tujuan persinggahan kapal pesiar dari klub yang berada di zona Asia yang meliputi Malaysia, Thailand, Vietnam, Christmas Island, Mauritius, dan klub kapal pesiar dari terminal di Indonesia yang terdekat yaitu Nongsa Batam dan Belitung. Festival Padang Melang diadakan pada bulan Juni ini sesuai dengan sailing season around the world di zona ini, yaitu antara Mei sampai Juli. Dalam Festival Padang Melang kali ini, sedikitnya 28 kapal pesiar atau yacht bersandar di Teluk Pantai Padang Melang, Pulau Jemaja. Para pengarung lautan itu menyaksikan penampilan pesta rakyat, musik, tarian tradisional, dan aneka makanan khas. Anambas is very beautiful islands. We love several small islands, and you have nice water. And we saw a lot of turtles. Take care of the turtles, very important, and super clear waters. And now we are here for the festival, and I see all these costumes and all these beautiful flowers, and so we hope it's very special festival. We are in the rally since Langkawi. You know, there are several rallies, and this rally we joined is from Langkawi, going down to Singapore, going up to Terengganu, coming down, and now that's more than a month, and then we continue to Borneo, Brunei, Labuan. Mainly the yacht rally is organizing a lot, because Eastern Malaysia and this side is not so very used by yacht visiting, and the authorities are not so used for yachties. When you go to the other side, west side of the Malaysia peninsula, you see a lot of yachties, and the authorities are very used to deal with the yachties.
So the rally organized all with the authorities, all the park tickets and everything, so it's much easier for us to travel. But the authority here, I was surprised in Terampa, was quite smoothly. One day everything was made, quarantine, custom, harbor master and immigration, and very friendly people. So that is a good point. Sometimes you lose 2-3 days, 4 days to make all the authority. I wish that the festival is fantastic for every people, that there is no accident and everyone has fun. The spectators and the people who make stands or music, that they have a fantastic time and all the people are happy. That is the most important in life, having happy people. Mereka menikmati suasana festival Padang Melang yang hiruk-pikuk bertabur cahaya, menikmati instrumen musik, dan menyaksikan gelar tarian sambil menikmati kuliner khas. We are traveling on a boat here in Anambas. I came from Denmark to Thailand and then joined the boats in Malaysia, and then we went to Tium and Batam, and then we are here now. In the yacht rally, it's about communities making space for each other, having this feeling of togetherness on the boats. So it's a thing we do together. Also a competition, but it's mostly about community and making friends and stuff like that as well. So the culture here is much different. People were friendly in Malaysia, but Indonesia is so beautiful, and the culture and food and the music and the festival now is just really nice. I think it's amazing. I mean, all these people come together for the festival and to invite us in, it's a really, really big thing. It shows that I had a big open heart for all the people here. Yeah, so the local people are all around us at all time, come and talk with us, want a picture, smile and sing and dance and all good stuff. For the yacht rally, to finish off strong and have a nice competition and hopefully win. Dengan semakin populernya Festival Padang Melang di kalangan pelaut ini, telah menambah potensi Kabupaten Anambas sebagai area potensial untuk menjadi tujuan wisata kelas dunia. We've been living for 15 years in Phuket in Thailand, even though we come from Brisbane in Australia. We built our catamaran, our sailing catamaran in Phuket, and we hear many, many good things about the Anambas. So we decided a long time ago that we have to visit Anambas. Already planned to Anambas, and then maybe when we check in Terampa, the customs immigration said it's a very good festival. We must attend the festival. So we're okay. We can do that, and it's very good. Yes. It's much bigger and more professional than I thought. It's very, very professional. It's very good stage, very good sound system, good band. I think we haven't really seen too much yet, but I think it's going to be a very good festival. And a nice way to see the culture, because in modern times no one wears their special clothes. But I'm looking forward to the dancing and the costumes. Very, very good costumes already. My wife should take many photos of the costumes. I think the most interesting thing is the beauty. The beauty of the islands and the beaches and the clarity of the water. Not so much rubbish in the water. It's very important to keep the rubbish away. And the people. And the people are very, very friendly. Very happy. Everybody says hello. You don't get that much in many places now. But here it's special, I think. As soon as we arrive in Anambas, everybody friendly, really friendly. The hope is to learn more about the Anambas culture, the Indonesian culture, and other Asian cultures. To also meet nice people, meet more people, and have a good time. Maybe have a dance to the band and have a good time. Para pelaut tampaknya sangat menikmati suasana ini. Padang Melang Festival telah menjadi salah satu agenda yang akan selalu mereka tunggu. Keindahan pantai dan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas telah menawan hatinya.
Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik pemirsa Batam Televisi, kembali bersama kita masih di program Dialog Khusus Pariwisata bersama Bapak Ahmad Yani ya Pak. Langsung saja Pak, selain anggota parlemen di Kabupaten Anambas, dapat dikatakan Bapak merupakan salah satu pelopor swasta ya Pak, yang berinvestasi dan mengembangkan dan membangun fasilitas di Pulau Letung ini. Oke. Apa nih ide dan imajinasi dan tujuan Bapak untuk memutuskan dan membangun hotel di kepulauan ini? Baik, awalnya Jemaja Island Naturasi Resort ini hanyalah sebuah rumah kecil tempat tinggal saya pada saat saya menjadi ketua DPRD. Setelah saya pindah ke ibu kota Tarempa, jadi banyak gagasan yang diberikan kawan-kawan, masukan-masukan bahwa keindahan dari sisi pandangan beberapa macam sudut itu kelihatannya ini perlu dijadikan semacam guest house, homestay. Akhirnya nama itu dipilih menjadi resort. Itu yang menurut kami walaupun dia bangunannya tidak berdiri satu bilik yaitu, tetapi seperti rumah yang bersekat-sekatan, tapi cukuplah di tingkat kecamatan kita memiliki kamar-kamar yang cukup besar dan juga teras atau balkon yang cukup juga besar dan nyaman bagi pengunjung yang datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas untuk istirahat. Awalnya memang ini sebuah rumah, akhirnya menjadi sebuah resort. Berarti kamar dari resort ini tidak disekat-sekat per kamar gitu Pak. Jadi apakah ada ruangannya atau bagaimana Pak gambarannya Pak? Ya, ini kita sebut kemarin di awalnya itu guest house. Sehingga akhirnya banyak tamu yang bilang ini sudah tidak guest house lagi, ini sudah merupakan semacam resort. Dengan keindahan lokasi yang dimiliki, maka berubah nama dia menjadi Jemaja Island Naturasi Resort karena alamnya yang natural artinya, sehingga kita tidak membangun satu bangunan itu satu kamar, tetapi memang rumah yang panjang itu kita sekati, kita berkamar-kamar sehingga ada balkonnya juga, sehingga cukup nyaman buat tamu yang datang. Hari ini kami membaca di Google bahwa ada nilai yang diberikan oleh tamu itu semuanya bintang 5 dari sisi kamarnya. Baik Pak. Sejauh ini Pak, bagaimana tingkat hunian hotel dan seperti apa potensi pertumbuhan wisata ke Jemaja ini Pak? Ya, di awal tahun 2024 sampai sekarang ada peningkatan yang cukup bagus. Tamu-tamu baik dari mancanegara maupun tamu lokal itu kepentingan seperti dinas yang datang dari Anambas, dari Jakarta ke Anambas, dari provinsi ke Anambas, memang lebih nyaman dalam suasana tinggal di
Jemaja Island Naturasi Resort di dalam bertugasnya. Di samping memang harapan kita ke depannya bahwa dunia pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ini, terutama di Pulau Jemaja, bertumbuh dengan pesat, didukung oleh infrastruktur yang cukup dan sarana dan prasarana. Dan yang paling harapan saya artinya ada semacam investor yang membangun resort-resort yang lebih daripada yang saya hari ini. Berarti lebih ingin berkompetisi ya, Pak? Iya. Oke, mengenai sasaran atau target pemasaran hotel atau resort yang Bapak miliki ini, Pak, bagaimana presentasi antara warta wisatawan asing dibandingkan wisatawan lokal yang datang ke sini, Pak? Ya, wisatawan lokal lebih ramai dalam hal menjalankan perjalanan dinas ketimbang wisata asing. Wisata asing yang pernah datang di sini dalam catatan kami, tamu dari Australia, dari Korea pernah ke sini, profesor apa namanya itu, dia seorang ilmuwan pernah datang ke sini. Terus juga ada dari Kedubes Amerika pernah juga nginap di sini. Di samping itu juga ada Pak Menteri, Bu Susi juga pernah di sini, Pak Rizal Ramli juga di sini, ibu-ibu artis Indonesia juga pernah ke sini. Dan banyak negara, Kanada juga pernah datang ke sini. Yang pernah nginap di sini itu sudah banyak, walaupun dalam kesederhanaan bertumbuhnya Jemaja Naturasi Resort ini beransur-ansur agak membaik. Gitu. Targetnya ke depan bagaimana, Pak? Cara kedepannya kami berharap itu bisa menambah kamar-kamar yang ada. Kamar kami ini baru 11-12 kamar. Mau menambah kamar itu terkendala oleh daya listrik PLN, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah didukung oleh PLN, yaitu dengan menambah trafo yang baru, walaupun belum siap, tapi sebentar lagi insya Allah dalam minggu-minggu ini kita bisa menikmati AC yang memang tidak hidup tidak mati. Sekarang ini masih tegangan itu nyampe ke kita ini, AC-nya itu masih kondisi turun naik turun naik, sehingga kita rasa khawatir kalau untuk menambah kamar pun AC-nya tidak berfungsi dengan baik, dan juga alat elektronik kita menjadi rusak. Jadi maka itu resort Jemaja Naturasi Resort ini masih bertahan kamarnya sekitar 10 lah yang bisa dipakai dengan hari ini oleh tamu kita. Jadi untuk pengembangan secara teknis itu menjadi target ke depan ya, Pak ya? Ya, menjadi target ke depan. Target prioritas, ada skala prioritasnya nggak Pak buat target ini? Apa yang harus didulukan? Ya, kita ada skala prioritas itu menambah bilik, menambah kamar. Karena tamu dari pulau bawah, mereka juga pengen berinteraksi dengan masyarakat. Tidak aja privat di pulau bawah itu, tapi ingin berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Makanya mereka pengen juga mencari penginapan-penginapan yang lain yang selain memang penginapan di pulau bawah. Jadi harapan kita itu kamarnya memang tersedia dengan baik dan standarnya itu terpenuhi. Karena tamu-tamu yang datang dari pulau bawah itu rata-rata high class. Kita ini kan ya di low class-nya. Oke, baik. Pemirsa, sangat seru sekali hari ini berbincang bersama Bapak Ahmad Yani. Tapi sebelum itu kita belum selesai. Kita break sejenak, tetap di Dialog Khusus Pariwisata. Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga
salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Bijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV, kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata bersama Bapak Ahmad Yani, Pak. Baik, Pak. Kunjungan wisata ke Kepulauan Riau itu yang sebagaimana yang kita ketahui itu mempunyai target 3 juta pengunjung wisatawan. Baik. Dengan potensi pintu masuk utamanya adalah Batam dan Bintan, Pak. Nah, untuk itu berapa target yang limpahan Wisman ke Kabupaten Anambas tahun ini yang Bapak targetkan? Ya, memang tidak dapat kita tepis dengan senyum penuh pengertian dan kepahaman saja. Soal target dari pemerintah provinsi, kehadiran tamu yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau itu lebih kurang 3 juta orang. Harapan itu tentu memumbung tinggi juga di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kita berharap banyak, artinya pemerintah provinsi bekerja sama dengan Kabupaten Kepulauan Anambas yang alamnya memang sangat menjanjikan dalam dunia pariwisata. Artinya event-event itu dalam 1 tahun itu sebenarnya sering dilakukan, sehingga terpenuhi hajat pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas itu dalam 1 tahun itu 3.000 orang yang berkunjung.
dari 3 juta orang itu hanya 10% saja yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas itu sudah sangat luar biasa sekali untuk di awal bertumbuhnya pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Itu harapan kami nantinya terhadap Bapak Gubernur bagaimana mendorong dunia pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas itu bertumbuh dengan baik. Nantinya kalau lebih dari 10% yang ditargetkan untuk datang ke Kepulauan Anambas, apakah Bapak siap? Ya, dari sarana dan prasarana dalam hal ini penginapan, maka itu menjadi prioritas kami. Ya, bagaimana membuat penginapan itu menjadi nyaman bagi pengunjung dan menambah kamar-kamar yang didukung nanti oleh PLN untuk mensupport daya listriknya yang memang masih kurang nyampai ke resort karena jaraknya juga cukup jauh antara Terapo dengan resortnya. Itulah harapan kami sehingga kami bisa menyediakan kamar-kamar dan juga mempromosikan pariwisata Kepulauan Anambas dan juga Provinsi Kepulauan Riau ini ke tahap internasional. Makanya beberapa agenda untuk mempromosikan tamu-tamu yang sifatnya eksplor ke Anambas itu kita berharap banyak bisa mensosialisasikan ke dunia maya yang lebih wah itu tentang Anambas ini. Oke, bagi pandangan Bapak sendiri nih sebagai pemerintah dan pengusaha di kabupaten ini, apa nih Pak syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk mencapai target tersebut? Bagaimana menurut Bapak? Ya, sekali lagi harapan kami itu untuk mencapai target supaya event-event ini memang ditingkatkan. Tidak hanya event Pantai Padamelang saja, tapi event-event yang lain pun mesti diangkat ke permukaan. Gitu. Ada sejarah hari ini yang kita lihat itu ada Gunung Datuk di sana. Itu potensi sejarahnya bisa diangkat ke permukaan. Orang-orang yang memang punya hobi khusus mendaki gunung artinya bisa berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas karena ada histori sejarah. Di sana ada pertahanan Jepang, Belanda dan juga artinya belum lagi budaya-budaya lain yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ini ada gubang, itu ada mendu dan juga ada tarian-tarian yang sifatnya tradisional yang mesti dibina hari ini, dipungut, diangkat ke permukaan, dirawat dengan baik. Ini yang membuat artinya dunia pariwisata atau orang tamu-tamu itu agak datang ke Kepulauan Anambas tidak hanya melihat dari potensi keindahan alam baharinya saja, tetapi dari budaya pun mendapatkan itu. Itu yang bisa menarik ya Pak. Ya, itu yang bisa menarik. Event ini bakal menjadi PR nih buat kita di Kepulauan Anambas ini Pak. Oke, baik. Pemirsa Petan Televisi, sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu juga Pak, mohon maaf sebelumnya kita akhiri dulu episode Dialog Khusus Pariwisata pada hari ini. Saya Raffi, sampai jumpa kembali di episode Dialog Khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Batam TV, inspirasi Kepri.